Ibu kota negara Nusantara akan dilanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban sederhananya itu undang-undang. Itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Jadi singkatnya, selama itu undang-undang maka itu harus dilaksanakan. Serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Yang serius untuk jadi presiden, bukan untuk main-main. Oke, saya mau tanya sama Mas Anies. Mas Anies dulu jadi gubernur main-main. Sekarang mau jadi presiden baru mau serius. Terlambat Mas Anies, Mas Anies. Dan saya menyampaikan untuk Mas Anies. Mas Anies ini saya lihat semuanya udah salahkan alam. Dulu Mas Anies menjadi gubernur salahkan air. Dan air itu harus ada parkirnya. Dan sekarang Mas Anies menjadi presiden, Mas Anies menyalakan angin. Angin tak ada KTP. Saya mau komentarin Mas Anies waktu debat capres. Mas Anies mengatakan Pak Prabowo tidak betah untuk menjadi oposisi. Anda harus tahu Pak Prabowo itu oposisi dari tahun 2009. 2019 beliau bergabung karena diajak Pak Jokowi. Beliau tidak ingin bangsa ini terpecah. Dan beliau diajak Pak Jokowi untuk membangun sama-sama bangsa ini. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Capres Anies Baswedan. Pada beberapa kesempatan lalu, Sujiwo Tejo yang adalah seorang seniman diundang di sebuah stasiun televisi dan mewawancarai atau bertanya kepada Anies Baswedan terkait dengan kebijakan IKN. Saat itu Anies Baswedan mengatakan bahwa IKN sudah merupakan sebuah undang-undang, oleh karena itu wajib hukumnya untuk dijalankan atau dilanjutkan. Dan itu terjadi pada beberapa bulan lalu. Namun terakhir ketika menjelang debat, Anies kembali diwawancarai dan dia mengatakan bahwa ya IKN itu tidak perlu ibu kota terus dipindahkan ke Kalimantan, tetapi ibu kota akan tetap ada di Jakarta. Karena menurutnya pemerataan ekonomi tidak semestinya harus memindahkan ibu kota. Nah itu menurut Anies. Dengan hitungannya biaya yang begitu besar hanya untuk membangun sebuah kota lebih baik dibagikan ke beberapa daerah untuk pengembangan kota atau untuk peningkatan ekonomi. Dan beberapa kesempatan lain Anies juga mengatakan bahwa terkait dengan emisi gas buang ya yang menyebabkan polusi. Namun pada akhirnya saat debat capres baru-baru ini, beliau mengelak bahwa sesungguhnya polusi yang tidak bisa ditangani di Jakarta itu diakibatkan karena polusi daerah-daerah lain dibawa oleh angin dan lain sebagainya. Oleh karena itu ia menjawab pertanyaan dari Prabowo Subianto dengan mengatakan bahwa angin dan polusi itu tidak memiliki KTP, sehingga tidak bisa terdeteksi sumber atau datangnya dari arah mana. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, mari kita mendengarkan beberapa pernyataan dari Anies Baswedan yang sangat kontroversi dengan pernyataannya sebelumnya. Ibaratnya hari ini dia omong lain, besok omong lain lagi. Dan itu yang sudah menjadi ciri khas dari seorang Anies Baswedan. Oleh karena itu mari kita saksikan videonya yang nantinya akan kita bisa lihat pernyataan yang sering berubah-ubah dari berbeda momen, berbeda pula pernyataan yang ia lontarkan. Namun sebelum itu, kepada sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Baik, mari kita saksikan video selengkapnya. Ibu kota negara Nusantara akan dilanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban sederhananya itu undang-undang. Itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Jadi singkatnya, selama itu undang-undang maka itu harus dilaksanakan. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah nanti. Pada saat ini kan tidak ada perubahan kan? Pada saat Anies Baswedan menjadi presiden. Akan mengubah tidak undang-undang? Tidak ada rencana mengubah. Tidak ada rencana mengubah. Jadi justru kita laksana undang-undang. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Bukan juga hanya pindah istana,
presiden. Bukan itu, bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Baik sahabat sekalian, itulah cuplikan video yang digabungkan dari 3 video, yaitu 2-nya adalah pernyataan Anies Baswedan, dan 1 video lagi adalah pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Di video pertama yang diputar, yaitu Anies Baswedan bernarasi bahwa akan melanjutkan IKN. Pernyataan beliau ini karena ditanya oleh salah seorang budayawan, yaitu Pak Sujiwo Tejo, bertanya, seandainya Anies terpilih menjadi presiden, apakah IKN akan dilanjutkan atau tidak? Awalnya Anies berencana untuk bernarasi terlebih dahulu panjang lebar, tetapi langsung diserang dengan pertanyaan dari Pak Sujiwo Tejo. Maksudnya, kalau Pak Anies jadi presiden, apakah dilanjutkan atau tidak? Jawabannya cukup dilanjutkan atau tidak. Nah, pada kesempatan itu Anies mengatakan bahwa IKN sudah menjadi undang-undang, wajib hukumnya dilanjutkan. Lalu ditanya kembali oleh Pak Sujiwo Tejo, bukankah undang-undang bisa dirubah? Lalu Anies mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak punya niat untuk merubah. Itu jawaban atau pernyataan dari video yang pertama. Namun di video kedua kita lihat bagaimana pertanyaan yang hampir sama, itu Anies bernarasi tolak IKN. Karena menurutnya dengan IKN itu bukan hanya menciptakan pemerataan ekonomi, tetapi justru sebuah ibu kota baru yang dengan segala macam fasilitasnya lengkap, tetapi akan menciptakan ketimpangan baru. Karena menurutnya, dana yang digelontorkan sekian besar, jika dibangun fokus hanya untuk IKN, maka akan ada ketimpangan dengan kota-kota di sekitarnya. Lalu di video ketiga kita mendengarkan bagaimana konsep dari Presiden Jokowi adalah bukan hanya memindahkan istananya, tetapi di IKN akan diciptakan budaya kerja baru, mindset yang baru, dan ya pemerataan atau juga sumber ekonomi baru sebenarnya di sana. Dan itu mungkin konsep dari Presiden Jokowi. Namun jika kita lihat capres yang satu ini, tidak bisa dipegang omongannya, karena sebentar omong lanjutkan, sebentar lagi akan tolak atau tidak melanjutkan, sekalipun itu sudah menjadi undang-undang. Emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Elektrifikasi kendaraan umum. Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Ketika di bawah UMP, kamu tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung. Baik sahabat sekalian, itu sebuah cuplikan video sudah lawas ya sebenarnya ini ketika debat antara Anies Baswedan dan juga Ahok kala maju menjadi gubernur DKI. Dan di mana pada kesempatan tersebut, ya kita mendengarkan bersama bagaimana gagasan atau narasi yang dibangun oleh Anies dengan programnya Rumah DP 0%, ternyata sampai dengan masa jabatannya berakhir, tidak satu pun yang terrealisasi. Dan kita mendengarkan bersama tadi bagaimana pernyataannya yang dibantah kembali oleh dirinya sendiri. Sehingga kalau kita perhatikan debat ini bukan debat antara Anies dan Ahok, tetapi debat antara Anies dan Anies. Yang serius untuk jadi presiden, bukan yang main-main untuk jadi presiden. Yang serius untuk jadi presiden, bukan untuk main-main. Oke, saya mau tanya sama Mas Anies.
Mas Anies dulu jadi gubernur main-main. Sekarang mau jadi presiden baru mau serius. Terlambat Mas Anies, Mas Anies. Dan saya menyampaikan untuk Mas Anies. Mas Anies ini saya lihat semuanya udah salahkan alam. Dulu Mas Anies menjadi gubernur salahkan air. Dan air itu harus ada parkirnya. Dan sekarang Mas Anies menjadi presiden, Mas Anies menyalakan angin. Angin tak ada KTP-nya. Mas Anies, Mas Anies. Banyak blundernya. Banyak teorinya tapi 0%, 0 besar untuk Mas Anies. Dan Mas Anies ini saya melihat tidak tahu terima kasih terhadap Bapak Prabowo. Dulu Mas Anies datang ke rumah Bapak Prabowo minta dukungan jadi gubernur. Akhirnya jadi, tapi tidak tahu terima kasih. Dan Pak Anies ini dan Mas Anies ini pernah janji untuk Bapak Prabowo. Dan Bapak Prabowo jadi presiden tidak akan menjadi pengkhianat. Terbukti juga Mas Anies ini mengkhianatin Bapak Prabowo. Dan Mas Anies ini menyalakan angin, tak ada KTP-nya. Mas Anies, Mas Anies, ya, semua kau salahkan alam, ya. Mas Anies ini saya lihat tidak punya tahu terima kasih terhadap Bapak Prabowo. Dan Mas Anies ini saya lihat tidak punya urat malu lagi terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Mas Anies ini saya lihat orang busuk, hatinya busuk dan tidak tahu terima kasih, ya, tidak tahu terima kasih sama sekali terhadap Bapak Prabowo. Bapak ini saya lihat tidak cocok jadi pemimpin, cocoknya jadi pemain film yang lucu-lucu. Ya, Mas Anies ini saya melihat banyak teorinya. Dan saya yakin Mas Anies ini tidak akan jadi presiden. Yang orang yang banyak omongnya, orang yang banyak teorinya tidak bakalan jadi. Ya, Mas Anies sekarang mengerang terus Bapak Prabowo. Tapi Bapak Prabowo jawab untuk Mas Anies mutlak lantelak. Ya, kok alam yang disalahkan? Dulu jadi gubernur, alam disalahkan. Sekarang mau jadi presiden, alam disalahkan. Parkir air dan angin tak ada KTP-nya. Luar biasa. Luar biasa bagi Mas Anies. Mas Anies ini lebih dari penjahat. Mas Anies ini jahat lebih dari penjahat. Busuk hatinya, saya lihat. Mulutnya manis tapi hatinya busuk. Ya, dan untuk masyarakat hati-hati pilih orang seperti ini. Ya, orang begini nih bahaya. Bahaya sekali. Ya, banyak ngomongnya. Banyak blundernya, banyak teorinya tapi hasilnya 0. Dan dulu dia jadi gubernur menyalakan air, tak ada parkirnya. Dan sekarang mau jadi presiden salahkan angin, tak ada KTP-nya. Mas Anies nggak bakalan jadi Mas Anies. Ya, Mas Anies yang sudah ingkarin janji, tak ada mau hianatin Bapak Prabowo. Akhirnya Mas Anies yang hianati sendiri, tak akalan jadi. Ingat itu Mas Anies. Salam terhormat untuk Mas Anies. Puma. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan Anies yang mungkin sudah sering kali kita dengar dan diedit oleh netizen, diedit videonya dan juga ditambahkan dengan efek suara dan lain-lain terkait dengan pernyataan Anies yang menyalahkan air dan juga angin. Ini ketika program kerjanya tidak bisa jalan, justru kambing hitamnya bukan lagi ke manusia, tetapi termasuk angin dan air pun ikut dikambing hitamkan.
Saya perhatikan ada satu kesamaan yang sangat mendasar di antara semua pendukung Pak Anies. Ya, mereka itu begitu militan dan begitu memuja-muja dengan mengatakan bahwa Pak Anies itu adalah orang pintar. Pak Anies itu lebih pintar ketimbang dua pasangan capres lainnya, yaitu Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya, kalau menurut saya, memang Pak Anies itu layak disebut orang pintar bagi para pendukungnya. Karena orang-orang yang percaya Pak Anies itu adalah orang pintar, itu sama dengan orang-orang bodoh yang percaya bahwa dukun itu adalah orang pintar. Meski sudah banyak rekam jejak dan bukti-bukti yang sangat valid bahwa Anies itu tak lebih dari seorang tukang ngibul, mereka tetap saja memuja Pak Anies dengan kata-kata orang pintar, orang pintar, orang pintar. Ya nggak apa-apa, semakin kalian mengatakan bahwa Pak Anies itu orang pintar, itu artinya semakin membuktikan bahwa kalian itu adalah memang orang-orang bodoh. Baik sahabat sekalian, itu komentar dari seorang netizen yang dia tujukan untuk para pendukung Anies. Yang mungkin selama ini Anies sering dilulukan sebagai seorang capres yang pintar. Memang kalau kita perhatikan dari cara membangun narasi, menyampaikan ide atau gagasan, dan cara berdebat itu memang sangat intelek ya. Kelihatan tersusun rapi kata kalimatnya, tersistem betul, tetapi hasil akhirnya seperti yang kita lihat bersama, yang kita ketahui bahwa justru banyak blundernya yang ia sampaikan dan kadangkala tidak berdasarkan data yang ada. Sehingga kadangkala pernyataan beliau tidak berdasarkan data yang valid, sehingga blunder jadinya dan sering dikomen oleh berbagai pihak, lebih-lebih dari kubu atau lawan politiknya. Angin tidak punya KTP. Siapa yang nulis nih? Berarti semua pada nonton debat capres kono. Hah? Kirain kalian cuma nonton Upin Ipin. Terkait angin yang tidak punya KTP, sepertinya kita harus mencarikan solusi. Karena sudah ada anggaran 80 triliun, tapi nggak bisa buat beresin angin. Mungkin banyak yang bertanya, salahnya angin apa? Salahnya angin cuma satu, nggak punya KTP. Jadi saat masuk ke ibu kota Konoha, nggak bisa diperiksa oleh Hansip Konoha. Dalam artian, anggaran 80 triliun udah terbang di bawah angin. Pokoknya di sini yang salah angin. Kebakaran Bukit Teletabis karena prewedding, yang salah angin. Ada supporter bola yang jatuh karena gas air mata, yang salah angin. Oh angin, apa dosamu? Kenapa engkau selalu disalahkan? Sungguh malang nasibmu. Kesimpulannya, saat sebuah masalah terjadi, seorang pemimpin memiliki dua pilihan. Pertama, menyelesaikan masalah atau mencari pembenaran dengan cara menyalahkan keadaan. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama dan menyaksikan komentar dari Kak Onyot. Ini adalah salah satu komedian jebolan dari stand up comedy. Beliau memberikan komentar terkait pernyataan Anies Baswedan saat debat capres, yaitu beliau menyalahkan angin ya, karena ketika ditanya terkait polusi udara di Jakarta yang tidak bisa diatasi oleh Anies Baswedan, ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Prabowo, namun Anies justru mengatakan bahwa ya ini semua karena angin ya, polusi udara dari daerah lain lalu dibawa masuk ke Jakarta sehingga Jakarta itu menjadi kota dengan polusi yang ya 5 besar dunia, polusi terburuk 5 besar dunia. Oleh karena itu, lagi-lagi Anies menyalahkan keadaan saat itu. Dan hal tersebut disampaikan oleh atau dikomentari oleh Kak Onyot. Beliau mengatakan bahwa pemimpin sekarang ini, jika terjadi sebuah masalah, hanya dua hal yang mereka lakukan. Satu, yaitu menyelesaikan masalah. Yang kedua, mencari pembenaran untuk bisa menyelamatkan diri dari masalah tersebut, atau cari jalan sebagai bentuk pembenaran atas apa yang tidak mampu ia jalankan untuk selesaikan masalah tersebut.
Dan memang hal ini sudah sering kali dikomentari, tidak hanya oleh netizen, tetapi juga banyak sekali para konten kreator dan juga tidak terlepas dari para komedian. Mas Anies. Saya mau komentarin Mas Anies waktu debat Capres. Mas Anies mengatakan Pak Prabowo tidak betah untuk menjadi oposisi. Anda harus tahu, Pak Prabowo itu oposisi dari tahun 2009. 2019 beliau bergabung karena diajak Pak Jokowi. Beliau tidak ingin bangsa ini terpecah. Dan beliau diajak Pak Jokowi untuk membangun sama-sama bangsa ini, memajukan bangsa ini daripada perpecahan. Ya, itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Waktu itu dia banyak melihat korban karena ada perseteruan saat Pilpres. Nah, jadi Anda harus tahu bahwa Pak Prabowo sudah lebih dari 10 tahun oposisi. Sementara Mas Anies ya baru berapa bulan oposisi. Sebelumnya Mas Anies ikut konvensi Demokrat dengan SBY. Kemudian lompat jadi menterinya Pak Jokowi. Kemudian dipecat. Lompat menghadap Pak Prabowo menjadi gubernur DKI, disupport oleh Pak Prabowo, dibiayai oleh Pak Prabowo. Ya. Kemudian Anda lompat lagi ke Pak Surya Paloh menyatakan oposisi. Oposisi Anda itu baru seumur jagung, ya. Jadi jangan bicara tentang oposisi. Ya, Anda tidak betah menjadi orang baik untuk itu Pak Prabowo. Anda tidak betah untuk menjadi orang yang punya prinsip, yang konsisten. Jangan menuduh Pak Prabowo tidak betah menjadi oposisi. Nah, inilah ironisnya ya. Jadi kalau kita berkaca pada diri kita sendiri, sebenarnya kita mau mengatakan hal itu. Ya, kata Cak Lontong, pikir. Semoga video ini sampai ke Pak Anies dan sampai kepada seluruh pendukung Pak Anies. Ini sudah dijawab oleh Bapak Anies Marsdianto yang tahu persis, ya, yang tahu persis seperti apa Pak Prabowo membantu Pak Anies. Ya, saya sudah dapat cerita dari senior saya, abang saya, Pak Anies Marsdianto, sekaligus pembina MPS ini, relawan ini, seperti apa Pak Anies. Cuman waktu itu kita tidak membahasnya. Tapi setelah mengatakan bahwa demokrasi seperti ini kata Pak Anies, langsung dijawab oleh Pak Prabowo dan semua terbongkar. Ya, semoga para pendukung Pak Anies semakin sadar, ya, bahwa Pak Prabowo itu orang yang paling ikhlas. Itu kawan. Nah, penjelasan masalah oposisi sudah disampaikan oleh Bapak Anies Marsdianto tadi. Baikkan videonya kawan. Baik sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan bersama komentar dari pembina MPS atau militan Prabowo Subianto. Beliau berkomentar terkait pernyataan Anies Baswedan atau serangan yang dilakukan Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto dengan mengatakan bahwa Prabowo tidak betah menjadi oposisi. Itu dikarenakan apa? Karena dalam perjalanan Prabowo justru bergabung dengan kabinet Jokowi. Oleh karena itu tidak ada ya istilahnya oposisi yang bisa memberikan kritik terhadap pemerintahan. Namun perlu diketahui tadi penjelasan memang sangat bagus. Anies seolah-olah menempatkan dirinya adalah sebagai oposisi. Yang menjadi pertanyaannya adalah sejak kapan Anies itu menjadi seorang oposisi? Jika dilihat dari rekam jejaknya, yaitu pertama, pada konvensi beliau ikut konvensi di Demokrat, dan hasil akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden 2 kali.
Artinya secara tidak langsung Anies bukan oposan, ya bukan oposisi lagi. Lalu setelah itu beliau pindah ke mendukung Jokowi, dan Jokowi terpilih menjadi presiden, dan beliau mendapatkan jabatan sebagai Menteri Pendidikan kala itu. Namun berjalan 1 tahun lebih, beliau diresafel, akhirnya nganggur, dan ikut Pilgub, yaitu bergabung dengan Prabowo, dan kala itu Prabowo sebagai oposisi. Tetapi ketika beliau masuk ke Pilgub, beliau menang. Artinya bahwa beliau bukan juga oposisi. Lalu sampai dengan masa jabatan di DKI berakhir, sekarang beliau masuk menjadi capres. Nah, yang menjadi pertanyaannya, sejak kapan beliau menjadi oposisinya pemerintah? Karena dari rekam jejak yang ada, justru pertama kali dia bergabung dengan Demokrat, Demokrat menjadi presiden 2 periode. Dia bergabung dengan Jokowi, Jokowi menjadi presiden, berarti bukan juga oposisi. Lalu ikut Prabowo maju di Pilgub DKI, didukung oleh Prabowo, dan menang di Pilgub DKI. Kalau benar demikian, kapan beliau sebagai oposisinya? Sedangkan saat sekarang saja, ketika ia masuk atau maju menjadi capres, didukung oleh 3 partai, yakni Nasdem, PKB, dan PKS. 2 diantaranya adalah partai yang mengusung Presiden Jokowi atau partai koalisi, yaitu Nasdem dan juga PKB. Mungkin hanya PKS saja itu yang memang menjadi oposisi. Sehingga kalau diperhatikan secara baik-baik, memang Anies hanya pintar menyerang orang dengan mengatakan Prabowo Subianto tidak betah menjadi oposisi, tetapi justru ia sendiri tidak pernah mengalami atau berada di titik di mana sebagai oposisi. Tetapi hanya bisa memberikan komentar terhadap orang lain. Nah, ini yang menjadi catatan dari Ketua Dewan Pembina MPS tadi yang memberikan kritikan terkait ini. Kadang Anies menyampaikan sesuatu itu sifatnya blunder. Ya, blunder dikarenakan apa? Karena menyampaikan sesuatu tanpa pikir panjang. Ini hanya beruntung Pak Prabowo Subianto orang yang tidak suka menyerang. Seandainya saja Pak Prabowo Subianto juga orang seperti tipe orang lain, mungkin saja ini bisa dibalikan. Sejak kapan Anda merasa diri Anda itu sebagai oposisinya pemerintah? Hanya Pak Prabowo sampaikan bahwa ya saat itu Pak Anies datang ke rumah saya meminta dukungan dan seterusnya. Jawaban sepotong ini, tetapi sesungguhnya kalau sebagai menjadi seorang Anies Baswedan harusnya ini bisa menjadi sebuah pukulan telak ya, yang harusnya bisa mengingatkan akan rekam jejaknya atau karir politiknya. Ketika ya saat ini menjadi capres, tidak terlepas dari rekam jejaknya menjadi gubernur DKI yang kala itu didukung oleh Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ya beliau pintar menata kata secara sistematis dalam berdebat, tetapi sangat disayangkan kadangkala isi pernyataan beliau sesungguhnya kalau ditelaah secara baik tidak masuk akal. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit. Dimulai dari sekarang. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat
etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. habis. Ya. Baik sahabat sekalian, ini seorang netizen menirukan atau memparodikan pernyataan dari Anies Baswedan pada saat debat Capres Perdana, yaitu beliau memberikan kritikan terkait dengan orang dalam ya. Ini beliau menyampaikan bahwa segala sesuatu butuh orang dalam. Daftar anak sekolah butuh orang dalam, pengangkatan PNS butuh orang dalam, bahkan sampai nonton konser pun beli tiketnya pakai orang dalam, dan semuanya. Dan bahkan beliau menyampaikan bahwa ia pernah bertemu dengan guru-guru, lalu menyampaikan bahwa di daerah mereka ketika pengangkatan guru itu harus melalui orang dalam. Lalu ditanya dan ya katanya bahwa penyelenggara di daerah itu menyampaikan bahwa kalau di Jakarta juga pakai orang dalam, kenapa kami di daerah tidak? Hal ini mungkin beliau menyampaikan pada saat debat itu dengan maksud bahwa selama ini yang terjadi, praktik-praktik seperti itu terus berjalan ya untuk di Indonesia ini pada saat ini. Sehingga beliau menyampaikan terkait orang dalam ini harusnya tidak perlu terjadi. Tetapi kalau tidak salah, saya pernah menonton sebuah video itu bagaimana orang mengkomentari pernyataan dari Anies Baswedan ini terkait orang dalam. Beliau mengingatkan ulang-ulang tentang orang dalam. Tetapi ketika beliau menjadi gubernur DKI, kurang lebih ada 63 miliar kalau tidak salah waktu itu beliau hibahkan kepada PAUD atau TK atau sekolah apa begitu. Dan pada waktu itu beliau serahkan kepada istrinya, karena istrinya adalah selaku bunda PAUD. Nah, kalau berpikir tentang orang dalam dan lain sebagainya, itu dalam video tersebut dikomentari, kalau berbicara tentang orang dalam, mungkin ya di Jakarta ketika beliau masih menjadi gubernur pun, sistem yang namanya orang dalam itu tetap ada. Kenapa hanya saat sekarang ini baru disampaikan? Karena sesungguhnya praktek orang dalam itu sudah berjalan, sesungguhnya di Jakarta itu. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin. Baik sahabat sekalian, ini meme yang dibuat untuk Anies ya. Viral meme tolak Anies. Jadi sini didesain sebuah produk ya, produk jamu sebenarnya ini. Itu jamu tolak angin ya. Tetapi di situ di atas sesungguhnya tulisannya adalah Sido muncul. Tetapi diedit menjadi sudah muncul. Kemudian ditolak anginnya diganti menjadi tolak Anies. Lalu obat petisi untuk Indonesia maju. Nah, ini mungkin viral meme yang dilakukan atau yang dibuat oleh netizen untuk memberikan kritikan terhadap Capres Anies Baswedan dan viral saat ini ya. Dan memang menjelang tahun politik seperti ini, seringkali meme-meme atau juga emoticon lucu yang sering ditampilkan. Bahkan ya terakhir justru Capres Prabowo Subianto itu dengan meme gemoinya itu juga cukup viral. Sehingga mungkin jika dibandingkan meme gemoinya Prabowo itu mungkin yang lebih positif, sedangkan yang satu ini meme yang mungkin negatif sifatnya untuk Anies Baswedan ya. Sehingga itulah bagian dari kreativitas netizen kita sangat luar biasa, dan memang netizen Indonesia itu terkenal ya sangat jeli untuk melihat segala sesuatunya. Baik sahabat sekalian, jika kita perhatikan dari video pertama hingga video terakhir ini, mungkin ada beberapa catatan yang bisa kita lihat adalah bahwa seorang Capres Anies Baswedan itu memang kalau soal berbicara atau berkata-kata itu memang beliau jagonya. Tetapi ketika dalam hal kerja memang bisa dilihat apa yang telah dihasilkan di DKI Jakarta.
Tetapi lagi-lagi di setiap kesempatan beliau sangat pede mengatakan jika ingin memilih calon pemimpin harus melihat rekam jejak terlebih dahulu. Tetapi kalau kita perhatikan rekam jejak di Jakarta, mungkin sahabat sekalian juga sudah melihat banyak sekali hal-hal yang memang di luar dugaan kita. Di luar dugaan kenapa? Karena Anies yang terkenal akan orang yang cerdas, pintar, tetapi ternyata hanya bisa pintar melalui kata-kata. Tetapi dalam bertindak, eksekusi program kerja, apa segala macam, itu tidak pintar sesuai dengan kata-kata yang ia sampaikan. Itu banyak hal, bahkan ya banyak program atau proyek yang mangkrak ataupun yang ya tidak bertahan lama dan hanya untuk kesannya hanya buang-buang uang mubazir. Seperti Tugu Bambu Palet, kemudian ada lagi Tugu Sepatu, Tugu Sepeda, macam-macam. Ini sebenarnya hanya buang-buang anggaran karena memang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Dan ada beberapa tulisan atau video yang kita nonton, mungkin sadar sekalian juga pernah nonton, itu bagaimana komentar netizen bahwa Anies selama menjabat sebagai gubernur DKI itu untuk puskesmas hanya 1 biji yang dibangun. Padahalnya di zaman Ahok itu banyak sekali fasilitas masyarakat seperti puskesmas dan lain-lain itu dibangun. Dan seperti pada kesempatan debat kemarin ditanya oleh Prabowo Subianto di mana ya dana atau APBD Jakarta itu 80 triliun per tahun ya. Tetapi sangat disayangkan polusi udara menjadi ya kota Jakarta menjadi kota terkotor atau polusi udaranya terbesar. Ya mungkin dia masuk menjadi 5 besar dunia. Atau artinya bahwa kota dengan udara yang polusinya yang paling tinggi itu 5 besar Indonesia ini. Bukan Indonesia tapi 5 besar dunia. Artinya kota Jakarta menjadi kota yang udaranya kotor atau kualitas udaranya tidak bersih, 5 besar di dunia. Dan hal tersebut justru bukan disampaikan secara bertanggung jawab apa yang sudah dikelola selama ini, tetapi justru beliau menyalahkan kembali keadaan atau situasi yang terjadi saat itu, yaitu angin dan lain sebagainya. Bahkan beliau menganalogikan bahwa angin itu kan tidak memiliki KTP, sehingga kita tidak bisa mendeteksi bahwa ini sumbernya polusi ini datang dari Jawa Barat kah, dari mana. Karena menurutnya jika angin meniup polusi itu ke arah Lampung, ya Jakarta bersih. Atau kalau Jawa, Jakarta bersih. Tetapi kalau angin tiup masuk ke Jakarta, maka Jakarta menjadi kotor. Nah, ini ada beberapa alasan yang memang disampaikan oleh Anies Baswedan pada saat debat Capres kala itu. Tetapi, lagi-lagi pernyataan yang disampaikan beliau ini menjadi blunder besar dan viral di mana-mana. Viral yang dari sisi yang bukan positif, tapi sisi negatif. Karena banyak masyarakat kita memberikan penilaian bahwa ya Anies tidak mampu menerjemahkan setiap program kerja atau bahkan dengan berkata-kata atau menganalogikan segala sesuatu sampai membingungkan masyarakat itu sendiri. Padahal kalau bahasanya Anies mungkin hanya bisa dipahami oleh kalangan pendidikan menengah ke atas. Tetapi kalau pendidikan menengah ke bawah susah untuk bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Anies. Sehingga memang hal ini juga menjadi blunder karena sesungguhnya pemilih Indonesia ini sebagian besar ya mungkin 60-70 sampai 80% barangkali itu pemilih dengan kategori pendidikan menengah ke bawah. Sehingga kalau beliau terus-terusan menyampaikan gagasan, ide dengan narasi-narasi seperti yang disampaikan itu dengan menganalogikan sesuatu atau mengilustrasikan sesuatu yang tidak bisa dicerna atau tidak bisa dipahami oleh masyarakat, bahkan masyarakat menilai ini bahwa Pak Anies bukan orang cerdas atau orang pintar lagi. Karena kata-katanya memang sulit untuk dimengerti. Itu menurut masyarakat. Sehingga ini juga perlu menjadi catatan bagi Pak Anies dan juga mungkin timnya untuk bisa memberi masukan kepada Pak Anies agar ketika debat Capres kali berikut, beliau harus bisa menyampaikan secara baik dan bahasanya harus bisa dipahami oleh seluruh kalangan. Tidak hanya untuk kalangan menengah ke atas, tapi juga kalangan menengah ke bawah. Sehingga gagasan yang sebagus apapun, jika masyarakat sudah paham, akan connect. Tetapi kalau gagasan, ya ide itu bagus, tetapi penyampaiannya membuat masyarakat bingung, justru yang bagus itu pun tidak bisa dicerna dengan baik dan pada akhirnya masyarakat akan mengatakan bahwa itu program yang tidak baik. Itu hanya dikarenakan masyarakat tidak paham apa yang disampaikan oleh Capres. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar terkait video-video yang direaksi tadi, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat
memberikan dukungan terhadap channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Karena dengan membunyikan tanda loncengnya, maka saudara sekalian akan mendapatkan notifikasi dari setiap video baru yang akan kami upload, dan ikuti terus channel ini untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan kepada sahabat sekalian juga diberikan kesempatan mungkin untuk merequest video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan yang akan datang. Sekian dan terima kasih.